dulu. Belum. Minum sirup campur selasi. Minumnya di rumah Pak Kadir. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir. Burung gelatik, burung irian bersandar pada sebatang pohon. Untuk Bu Guru cantik dan Pak Guru tampan, dengan ridhonya saya mohon semoga acara ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya kita buka dengan pembacaan basmalah. Ya, terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang telah memenuhi undangan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 1 Jakarta. Nah, untuk pada kesempatan kali ini saya akan mengimbaskan materi yang sudah saya dapatkan pada kegiatan pelatihan calon guru penggerak pada modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelumnya ada pertanyaan pematik dulu nih Bapak Ibu. Setuju atau tidak setuju? Setujukah Bapak Ibu terhadap hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju? Setuju. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Belum tentu. Kenapa demikian belum tentu? Silakan berikan pendapatnya. Gak apa-apa deh, soalnya saya bisa cek Prof aja ya. Boleh di sini atau di sini? Kalau menurut saya belum tentu, karena kadang pemberian hukuman tersebut memang tes. Satu lagi. Gantian gimana aplikasinya? Ditekan mau? Yang atas. Ada yang dibantu. Pertama pemberian hukuman dengan hal positif itu seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak, karena kadang hukuman yang diberikan tidak berkorelasi sama apa yang dia lakukan atau kesalahan yang dia lakukan, sehingga dia tidak sadar bahwa disiplin hukuman tersebut membuat dia jadi jauh lebih disiplin. Bahkan kadang si anak tersebut menganggap bahwa ini ya sebagai hukuman aja, nggak ada dampak apapun, bahkan ngelakuinnya dengan diulang lagi nggak rasa ya. Ya saya baca buku itu dilakukan dengan tidak sepenuh hati gitu. Jadi saya rasa itu akan menjadi hal yang tidak menjadi disiplin anaknya kami tidak. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken atas pendapatnya. Jadi menurut Bu Niken bahwa ini tergantung ya, mungkin juga tergantung dengan pelajarannya apa gitu. Kalau misalnya kayak matematika gitu kan, hukumannya baca antologi cerpen dalam waktu 1 jam gitu, kan nggak berkorelasi dengan mapelnya gitu ya. Mungkin kalau Pak Gito nih sebagai guru matematika, kira-kira Pak Gito bagaimana pemberian hukuman ini? Untuk kalau yang berkorelasi ke matematika tuh seperti apa ya Pak Gito contohnya? Cek hati bro. Pak Gito masuk majuan deh dia frame-nya. Ya, silakan Pak Gito. Cek. Oke, untuk konsekuensi apabila untuk meningkatkan disiplin anak, mungkin kalau untuk matematika adalah numerasi. Oke, jadi mungkin ada beberapa jenis sudut, mungkin jenis bilangan seperti itu. Contohnya. Terima kasih Pak Gito. Baik, yang ketiga,
memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju nggak nih Bapak Ibu? Di sini siapa yang suka memberikan hadiah di kelas misalnya? Siapa yang selesai duluan ibu kasih hadiah, ibu kasih coklat atau ibu kasih bintang? Ada nggak? Ada. Bu Sri ada. Berupa apa Bu Sri? Bintang. Kadang-kadang Bu Devi? Ya. Kalau saya berupa ini, apa ini? Baik, kalau saya berupa penghargaannya berupa nilai. Saya main cepet-cepetan. Yang duluan ngumpulin nilainya 1. Dapat poin tambahan gitu ya? Kalau Bu Sri? Kalau berupa enggak sih ya. Ya. Kalau Bu Sri? saya berikan penghargaan dalam bentuk bintang. Bintang itu berarti nama nilai kan. Kemudian biasanya di akhir setelah selesai bab, kadang-kadang juga saya beli coklat. Tapi cuma hanya pada anak yang memang aktif gitu ya? Atau anak yang menjawab tepat, cepat dan tepat gitu? Cepat dan tepat. Cepat dan tepat. Miss Mira bisa ke sini? Tidak, sini aja Miss. Baik Bapak Ibu. Nah, kita ini dulu ya, kegiatan kepala tangan. Coba Bapak Ibu berpasangan, Bu Sri dengan Bu Devi, Bu Lili dengan Bu Nana. Sini saya ada kertas. Saya nggak penasaran karena sini teh. Nah, kertas yang tadi dibagikan, tulis nama apa saja, ya, boleh nama anak, boleh nama benda, boleh nama apapun yang sangat berharga untuk Bapak Ibu, ya. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu, boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, gitu kan, dan di kepala, seperti gambar yang di atas. Di kepala. Jangan dikasih tahu teman sebelahnya ya, itu nulis apa. Ya. Tulis, bebas, apapun yang berharga. Oh ya. Mau nama benda, mau nama seseorang, bebas. Yang jelas itu tuh berharga buat Bapak Ibu. Gitu. Setelah ditulis, dikepal ke tangan Bapak Ibu. Kepal. Bu Devi sama Bu Sri masing-masing dikepal salah satu tangannya. Nah, kemudian langkah selanjutnya, salah satu teman Bapak Ibu atau secara bergantian dengan sekuat tenaga buka itu kepalan tangan teman Bapak Ibu. Boleh dengan cara membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, gitu ya. Dengan berbagai cara, pokoknya harus terbuka itu tangannya. Ya, siapa duluan? Mungkin dari Misira buka tangan Mas Akib dulu. Mas Akib. Nah, Mas Akib harus dengan sekuat tenaga juga untuk mencegahnya, gitu. Ayo, coba. Boleh, satu tangan aja, tangan aja. Ayo, ayo, nggak bisa. Boleh, kita punya. Kayaknya antara Bu Sri dengan Bu Devi ada tawar menawar ini. Ada tawar menawar. Ayo. Siapa yang berhasil membuka? Gak berhasil. Ada yang berhasil nggak dibuka tangannya, kepalanya? Nggak ada. Oh ada. Nah, yang berhasil saya mau tanya. Ini siapa yang ngepal tadi? Nah, Bu Sri, mengapa itu bisa berhasil? Yang Bu Devi mau, tapi saya tidak mau melukai tangan Bu Sri. Bu Sri masih enggak. Oh iya. Jadi saya kasih deh.
ini apa yang dapat kita simpulkan? Oh yang diboleh. Jadi. Merah merahnya cakar. Apa? Merah merah cakar. Iya, iya. Ada rasa kepercayaan di antara satu dengan lain. Ada rasa kepercayaan di antara satu dengan lainnya. Ada juga yang nggak mau, saya tetap nggak mau. Ini kan Bu Lili ya. Kenapa Bu Lili? Coba di mic-nya. Kenapa Bu Lili? Urusan pertahanan tuh ya. Rahasia. Yang paling berharga. Yang paling berharga. Ya. Jadi harus dijaga Dengan baik. Ibu nggak mau yang temen ibu kepo banget tuh sama gue gitu ya. Iya, iya nggak apa-apa. Itu dengan apa namanya kegiatan yang tadi hubungan dengan ini nih Bapak Ibu nih, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol, teori pilihan. Nah, kita tidak bisa mengubah orang lain dengan cara kita, ya. Kita nggak bisa mengubah orang lain dengan cara kita. Kita nggak bisa maksa anak harus ikutin cara kita, ya, gitu. Jadi kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, padahal kita tahu bahwa pandangan masing-masing orang itu berbeda. Ya. Kalau teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, sedangkan kalau teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Nanti tadi Bapak Ibu nggak mau nih buka, karena saya nggak mau rahasia saya terbongkar. Siapa yang menjamin kalau mulut kamu nggak ember, gitu kan? Siapa yang akan menjamin? Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, ini stimulus respon. Kalau teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu nggak bisa nih dikontrol oleh orang lain. Kayak misalnya nih, kayak kita sama anak gitu ya. Kamu tuh harus bisa begini, kamu harus begini. Kita nggak bisa, gitu ya. Kita tidak bisa memaksakan kehendak anak di sini ya. Bukan anak saja sih, dengan sesama rekan kerja juga kita harus punya prinsip seperti itu. Kita harus bertahan dengan prinsip kita. Kalau kita bilang tidak, ya tidak. Kamu nggak harus maksa saya untuk saya mengatakan iya atau boleh. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kalau tadi Bu Delvi membujuk Bu Sri, akhirnya Bu Sri terbujuk dengan membuka kepalan tangannya karena Bu Delvi bilang saya nggak mau nih nyakitin nih, bukan nggak, gitu kan? Sebenarnya halus itu ya, tapi dengan apa? Sebenarnya isinya itu maksa gitu. Jadi daripada tangan saya luka, kata Bu Sri mendingan saya buka deh nih, gitu kan? Gitu. Kemudian model berpikir menengah kalah, model berpikir menang menang. Kalau kita tidak memaksakan kehendak kita jangan merasa oh, kita kalah nih, kita nggak bisa ngeluluhin dia. Enggak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi dari sini kita sudah bisa mengambil satu teori bahwa kita tidak bisa mengubah orang lain seperti diri kita, seperti apa yang kita mau. Begitupun anak. Ini ada siapa Bapak Ibu? Ki Hajar. Merdeka. Kalau dulu kita merdeka, kurikulum merdeka, anaknya bebas mau ngapain aja, bodo amat gitu ya. Atau gurunya, ya merdeka lah saya nggak harus capek-capek ngasih materi ke anak, suruh aja cari di Google kayak gitu kan. Sebenarnya nggak begitu ternyata ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kadang kan ada yang kita tuh mager banget sih gitu ya. Dan kita tuh harus bisa memerintah diri kita sendiri supaya kita tuh gak mager gitu loh. Ya. Kadang ada di satu titik kita ada kalanya atau di lagi anaknya. Ya hari ada yang dibikin ulahnya gitu kan. Nah kita harus bisa memerdekakan diri kita agar kita tuh gak harus yang apa namanya ya, bersikap merasa bodoh atau bersikap udahlah lu mau udah ketahuan kayak begini gitu ya. Jadi kita harus bisa juga memerdekakan diri kita sendiri untuk tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Dihukum oleh Tuhan
Ini juga nih yang sebenarnya di saya tuh ada pertanyaan juga, kenapa sih kok kalau kita memberikan hadiah kepada anak yang menjawab cepat dan tepat, anak yang aktif di kelas, kok itu kenapa disebut sebagai hukuman? Kita tuh memberi hukuman, padahal kan kita kasih dia penghargaan. Ya. Ada yang tahu Bapak Ibu maksudnya gimana? Kenapa sih kalau kita kasih coklat ke anak nih? Karena dia menjawab cepat dan tepat, betul semuanya gitu. Terus kita kasih nih sebagai apresiasi kita ke anak tersebut, kita kasih coklat gitu. Tapi dibilang di situ ada hukuman, kenapa? Mungkin karena anak itu termotivasi mengerjakan sesuatu dengan cepat itu karena mendapatkan hadiah. Jadi motivasinya hanya mendapat hadiah. Motivasinya? Bukan karena dia ingin menjadi mengejar cita-citanya. Jadi motivasinya itu hanya ingin mendapatkan hadiah atau pujian dari guru tersebut. Ya, terima kasih Bunda atas pendapatnya. Ya, kalau kita lihat di sini, kalau kita memberikan hadiah ke anak itu hanya sebagai pengaruhnya cuma pengaruh jangka pendek, nggak jangka panjang. Karena nanti misalnya saya sama Miss Ira gitu ya, dengan yang berbeda kalau saya bawa coklat atau apa gitu ya, sedangkan Miss Ira nggak bawa apa-apa gitu kan. Jadi anak, anak-anak Bu Dinda nih, kalau bener dikasih ini, Miss Ira mah nggak ada apa-apanya gitu. Jadi anak akan membandingkan seperti itu, dan itu hanya pengaruhnya untuk jangka pendek. Dia tidak akan punya kesadaran bahwa belajar itu adalah kewajiban saya. Gitu. Belajar sebuah kewajiban, bukan hanya ada hadiahnya baru belajar, bukan hanya ada hadiahnya baru cepet-cepet ngerjainnya gitu. Karena belum tentu juga anak yang cepet-cepet ngerjain tepat gitu. Bisa jadi anak yang lama mengerjakan tapi dia benar semua jawabannya. Gitu. Kemudian yang kedua, tadi penghargaan, jadi menghukum dia gitu. Menghukum juga bagi anak yang kurang aktif mungkin di kelas, udahlah gue mau udah pasrah, pasti dia lagi yang dapat gitu. Ya udah, saya mah diem aja lah. Jadi anak itu juga merasa terhukum gitu ya dengan adanya hadiah itu. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan, tidak efektif ya Bapak Ibu, tidak efektif penghargaan itu. Kalau hanya pujian ya itu nggak apa-apa. Oh hebat, kamu hebat gitu. Besok begini lagi ya, tiap hari ya kayak gini ya, efek aktif ya di kelas ya. Gitu. Kamu hebat, kamu pintar, itu nggak apa-apa. Kemudian penghargaan merusak hubungan ya tadi. Saya kalau ngajar bawa sesuatu, Miss Ira nggak bawa apa-apa. Jadi kan merusak hubungan anak dengan Miss Ira, merusak hubungan Miss Ira dengan saya. Gitu. Jadinya anak membandingkan. Kualitas juga pasti menurun. Kualitas anak yang berorientasi pada hadiah dengan yang memang punya kesadaran diri sendiri untuk belajar. Gitu. Penghargaan mematikan kreativitas, yang nggak ada kreativitas yang anak karena buru-buru gitu kan, cepat-cepat dia dapat sehingga enggak maksimal gitu ya. Mengurangi motivasi ya. Lanjut. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, yang pertama apresiasi itu pengakuan. Yang pertama pengakuan secara khusus boleh di antar mata gitu ya, pengakuan. Kemudian secara pribadi atau ke semua murid. Nah, kalau semua murid ini bergantian. Jadi jangan murid itu terus yang dipuji ya, tapi lihatlah murid yang lainnya mungkin yang nggak aktif bisa kita puji dulu gitu ya. Ayo nak, kamu pasti bisa. Ayo nak, apa yang belum paham? Dipuji ya. Jadi jangan membedakan antara murid yang aktif dengan yang tidak aktif. Beri pengakuan secara konsisten, latihan terus menerus, jangan cuma sesekali aja. Besoknya udah nggak lagi. Gitu. Nah, fokus pada proses pembelajarannya, bukan kepada hasilnya. Kalau kita fokus kepada hasilnya, kita nggak tahu itu anak boleh nyontek, ya, boleh nyalip dari temannya, gitu. Jadi lihat juga prosesnya. Nah, apa sih perbedaan hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, menyakitkan buat anak. Sedangkan konsekuensi harus terjadi tapi tidak menyakitkan bagi anak.
Contohnya apa? Hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan, di garis bawah menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatu yang terjadi tanpa menyakiti si anak. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama, ini adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya udah saat ini aja buat anak gak nyaman. Gitu. Kalau yang ini selama waktunya lama. Belum bisa terobati sama anak itu. Ya, seperti pengalaman waktu SMP, saya kan bisa matematika. Terus saya disuruh maju ke depan, harus bisa mengerjakan. Sementara menurut saya tidak semua anak bisa matematika kan, tidak semua anak itu bisa bahasa Inggris. Nah, saya suruh maju, nggak bisa, saya memang nggak bisa matematika dari SD. Dihukum sampai dengan 2 kali 50 kali ya. 40 itu berdiri di depan kelas, dan sampai sekarang saya melihat guru itu benci. Reoni nggak pernah mau saya nyalamin dia. Sampai sekarang saya. Iya, Miss Ira. Ada contoh nyatanya ya di sini ya, bahwa Miss Ira nggak bisa matematika, bukan nggak suka ya Miss Ira ya, nggak bisa matematika. Kemudian Miss Ira dihukum SMP Miss Ira ya, SMP dihukum berdiri depan kelas 2 kali 40 menit ya, 2 jam pelajaran berarti Miss Ira ya. Ngangkat kaki satu nggak Miss? Enggak ya, kirain ngangkat kaki satu juga. Dan sampai sekarang yang Miss Ira masih membekas, berarti ini jangka waktunya tuh lama, sampai saat ini masih membekas, dan itu di depan teman-teman ya Miss Ira ya, dan itu membuat malu gitu ya. Anak membenci kedisiplinan, jadi anak benci disiplin. Ada yang ketika kita suka pembinaan kan Bapak Ibu ya, pembinaan di kelas, wali kelas ini tentang disiplin. Ada anak yang nyuruh tuh disiplin lagi. Maksudnya materi itu lagi. Jadi anak tuh mungkin yang berkata seperti itu dia pernah mendapat hukuman kali ya dengan guru entah di sini atau di SD-nya waktu itu. Jadi dia benci banget dengan disiplin lagi kayak gitu. Kemudian kalau konsekuensi, anak jadi menghargai kedisiplinan. Hukuman itu bersifat paksaan. Kamu harus ini ya, harus itu kan paksaan. Tapi kalau konsekuensi dari stimulus dan nanti ada tanggapan. Mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau hukuman, jadi anak takut ya. Jadi dia bohong, menyembunyikan kesalahan, dan itu akan ada kebohongan 1, kebohongan 2, dan kebohongan yang lainnya. Sedangkan konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman, dia merasa bisa marah, bisa merasa bersalah, bisa dipermalukan seperti Miss Ira berdiri di depan kelas dipermalukan, merasa tidak dihargai. Sedangkan konsekuensi dia hanya kehilangan hak, misalnya terlambat jam pelajaran bahasa Indonesia misalnya saya di kantin rasanya, berarti dia hanya saya memberikan konsekuensinya adalah kamu baca materi dulu di perpustakaan. Nah, selama 10 menit kemudian baru masuk ke dalam kelas. Nah, si anak hanya kehilangan hak 10 menit dalam belajar bahasa Indonesia. Tapi dia tetap boleh masuk ke kelas yang setelah dia baca materi itu. Gitu. Kemudian hanya dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu, yang tadi diasingkan selama 10 menit saja. Gitu. Dia hanya kehilangan 10 menit dalam pelajaran bahasa Indonesia. Sedangkan kalau yang di sini kan dia merasa dipermalukan, udah gitu nggak belajar selama 2 jam pelajaran. Sekarang coba ada 3, 4, 5, 7 ya, 7 pernyataan. Silakan Bapak Ibu tentukan mana hukuman, mana konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman zaman dulu misalnya.
Yang sekarang masih ada nggak ya guru kayak gini nulis gitu 100 kali gitu kan? Apa faedahnya gitu? Ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Nah, ini ada kesiswaan di sini nih. Ada Bu Ani nih. Gimana nih Bu Ani nih? Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Anak-anak kita ada kadang-kadang gitu nih. Tindakannya gimana dari kesiswaan Bu Ani? Konsekuensi sebenarnya ini ya, karena kan sesuai dengan apa yang mereka langgar. Mereka melanggar menggunakan sepatu yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Ya sebagai konsekuensinya, ya dia nggak boleh memakai sepatu yang tidak sesuai dengan apa yang diatur oleh sekolah. Jadi nyeker gitu seharian. Iya, sebenarnya nggak boleh. Aturannya uangnya Nyeker aturannya ya? ada. Gimana nih? Gimana? Aturannya Kan sepatunya diambil. Iya, Ya kan? terus nggak apa-apa. Berarti dia nyeker. Hukuman atau tidak? Hukuman atau Boleh, konsekuensi? iya konsekuensi tergantung Bunda. Nanti, lagi. Lagi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Hukuman. Kan PJOK. Sekarang kita lihat. Kita lihat ya. Kita buka ya. Ya. Gimana jawabannya? Benar? Berarti tidak Tadi untuk yang nomor 1 benar ya, hukuman, ini benar konsekuensi, ini konsekuensi. Nah ini hukuman, ya. Nah mungkin ya sepatunya diambil, tapi dikasih bakyat nih, dikasih sendal jepitnya gitu ya. Kalau anak-anak kan biasanya suruh pakai sendal yang ada di masjid. Ada sedang di masjid, ada. ada gitu aja. Sendal saya ada Ya. itu, Tapi kita lihat nih Bapak Ibu di masjid menyediakan nggak itu sendal atau bakyat? Ini ada kejadian ya di tempat saya ngajar yang lama. Itu udah puluhan tahun yang lalu, kayaknya baru-baru saya ngajar. Saya wali kelasnya anak saya pakai sepatu beda gitu kan. Bukan anak saya, ada anak semua gitu ya, yang saya ngajar gitu ya. Tiba-tiba kesiswaannya ngambil itu sepatu, diambil sepatu, anak kali-kali nyeker sampai pulang, dia nyeker sampai ke rumah. Besoknya bapak ibunya marah-marah ke sekolah. Itu kan marah-marah, kenapa nggak telepon saya, biar saya jemput anak saya atau ini segala macam gitu lah, maklum orang tua ya. Tapi menurut saya juga ini tidak ada peri kemanusiaannya ya. Masa anak disuruh nyeker sepatu beda, biarin aja sepatu itu hari itu, daripada ngelihat anak nyeker atau pakai sendal jepit, enak nggak? Enakan mana melihat anak pakai sepatu warna beda daripada ngelihat nyeker atau sendal jepit? Nah itu pertanyaan. Terima kasih Bu Devi. Ya. Jadi mungkin juga dilihat track record lagi ngomongnya. Kesalahan anak itu dalam melanggar aturan, tidak menggunakan sepatu hitam itu sudah berapa kali, ya gitu. Kalau masih 1 kali, ya udah hari ini nggak apa-apa. Besok kalau masih pakai itu juga ibu ambil ya. Ya, jadi harus ada warningnya dulu, gitu ya. Biasanya emang begitu. Gitu ya. Kalau udah masuk ke ruang wakil itu biasanya gitu, dia datang dengan mau sepatu gelangnya, ditanyakan penyebabnya kenapa, gitu ya. Kalau baru sekali, ya kita catat, gitu. Kalau yang sudah berkali-kali, bahkan hari ini kita omongin besok dia ulang lagi, ya mungkin itu yang menjadi kesepakatan untuk kita tahan sampai pulang. Nah itu pun ya sebenarnya nggak bermasalah juga. Iya. Karena ini kita jadi mikir juga, iya ya nggak berkreasian juga ya. Tapi anehnya lucunya
anak sekarang itu di kelas aja dia buka sepatu. Iya. Nah, padahal sepatunya udah sepatu hitam. Kenapa kamu buka sepatu? Habis dari kamar mandi. Emang kamu buka sepatu? Saya bilang gitu. Emang kececeran. Iya, jadi dia lebih milih enakannya kayak gini. Ya kalau nanti ini itu kan sepatu untuk melindungi kaki kamu nak ya. Jadi kalau nggak pakai sepatu nanti akan tebal itu kulit kaki kamu, tumitnya harus digituin dulu baru mereka paham. Melebar kakinya gitu. Ya, jari kakinya tuh melebar gitu ya. Baik, untuk yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Tadi kalau kata Misira itu mah hukuman ya Misira ya, bukan konsekuensi. Tapi ini konsekuensi Misira karena relate dengan mata pelajarannya. Nah, anggap saja mengelilingi lapangan basket sebagai pemanasan ya, warming up-nya sebelum melakukan kegiatan inti. Nah, kalau misalnya lari lapangan basket terlambat 10 menit pelajaran bahasa Inggris, nggak ada hubungannya. Itu makanya disebut hukuman. Karena ini PJOK, maka bisa dikatakan sebagai konsekuensi. Gitu. Ya Bapak Ibu ya. Nah, guru piket ya. Iya tuh guru piket. Selama ini Bu Anu piket kan? Oh, kalau misalnya untuk operasi semut ya, kayak ambil daun-daun kering, itu bisa jadi itu konsekuensi karena itu tidak menyakiti mereka, tidak membuat mereka sakit, tidak membuat mereka malu gitu kan? Iya, kan semut itu juga positifnya kan kelas kita jadi lingkungan sekolah kita jadi bersih gitu. Harus ada positifnya. Nah, identitas sukses, hukuman, konsekuensi, restitusi. Ya, jadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang paling tinggi adalah itu restitusi kita. Tapi kalau kita sudah menerapkan konsekuensi ini juga sudah bagus tanpa menghukum, gitu. Nah, kalau hukuman tadi kan sesuatu yang menyakitkan, tidak nyaman, korban ya. Jadi kita namakan tuh anak tuh korban jadinya ya. Kemudian anak tersakiti, perilakunya pasif, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi murid harus takut dulu. Kalau murid belum takut itu belum kena hukuman namanya. Gitu. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Nah iya, ini kalau hukuman cuma buat di sini aja. Nanti kehidupan nyatanya ketika dia berkehidupan bermasyarakat gitu ya, dia akan mengulangi lagi kesalahan yang sama gitu. Peraturannya adalah bla 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 bla, kamu harus bla bla bla, itu hukuman. Kemudian murid akan atau anak membenci peraturan itu, membenci guru yang menghukum gitu. Konsekuensi tadi ya, sesuatu harus terjadi tapi tidak menyakiti. Kemudian anak hanya tidak nyaman, korban bisa diabaikan, murid anak dibuat tidak nyaman, penguatan bertahan dalam waktu jangka pendek, memerlukan monitoring, membantu penerapan apa peraturan. Jadi kalau konsekuensi kita tanya apa peraturannya, harus pakai sepatu hitam Bu. Nah, kenapa sekarang kamu tidak pakai sepatu hitam? Sepatu saya dicuci Bu. Kita harus mendengarkan dulu alasan si anak itu. Jangan langsung kasih hukuman. Kemudian anak akan menghormati peraturan itu. Nah, kalau restitusi ini kita membuat pilihan untuk anak itu, ya. Kemudian menguatkan anak dalam jangka waktu panjang, itu akan berdampak dalam jangka waktu panjang. Kemudian baru mendapatkan ganti, murid anak mendapatkan penguatan, masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kita ke sini deh. Restitusi ya. Nah, apa sih restitusi itu? Yang pertama ciri-cirinya, bukannya untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan.
Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi penguatan diri dia dulu nih dikuatkan, ya. Kalau tadi hukuman udah langsung kamu salah, kamu harus kena sanksi gini. Tapi kalau restitusi dia harus guru harus mengembalikan ke dalam diri si anak itu dulu, ya. Kemudian mencari kebutuhan apa sih sebenarnya nih yang dimiliki oleh si anak. Misalnya di kelas kasus suka ya yang ngumpetin HP di kelasnya juga suka ngumpetin HP. Itu sebenarnya anak tuh butuh apa sih? Kesenangan ya. Dia seneng kalau ngeliat teman itu bingung nyari-nyari. Temen gue di mana nih? Temen gue di mana gitu. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk introspeksi diri. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi ketika ada kasus anak misalnya tertangkap di kelas atau yang jahil-jahilan, panggil anak, kita validasi. Bentar. Nah, kita stabilkan identitas dia dulu. Artinya gini, ibu dapat info dari ketua kelas, katanya tadi kamu iseng ya ngumpetin HP temanmu gitu. Iya bu, kami jawab gitu. Kemudian kita stabilkan identitas dulu nih, jangan membuat si anak itu merasa bersalah dulu, ya. Kita bisa tanya kenapa kok kamu ngumpetin? Ya bu, karena awalnya dia duluan tuh ngumpetin handphone saya, kayak balas aja. Misalnya anak bilang gitu, oh iya, ibu juga dulu suka sih iseng kayak gitu. Jadi menstabilkan identitas dia dulu bahwa ini bukan sesuatu yang memalukan, bahwa semua orang ini bisa terjadi pada setiap orang karena keisengan. Ibu juga dulu suka iseng kok sama teman ibu. Ini namanya menstabilkan identitas dia. Setelah itu kita ke validasi kebutuhan. Kebutuhan dia ini apa sih sebenarnya? Ini sampai ngumpetin handphone cuma buat kesenangan karena berhasil nih balas dendam. Misalnya dulu handphone saya pernah diumpetin sama dia, atau catatan pelajaran saya pernah diumpetin sama dia gitu. Nah, setelah validasi kebutuhan ditanyakan, apa nih alasan kamu, kenapa gitu kan. Setelah itu baru masuk ke menanyakan keyakinan kelas apa nih yang sudah kamu langgar. Kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kamu tanda tangani gitu. Iya bu, ingat. Nah, kalau kamu melakukan hal seperti ini, kamu sudah melanggar keyakinan kelas yang mana gitu. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki kesalahan itu? Oh ya bu, nanti saya minta maaf sama teman, saya janji gak akan ulanginya lagi. Jadi ucapan itu yang harus keluar dari mulut dia sendiri. Jangan kita yang nyuruh, abis ini kamu minta maaf ya. Enggak, bukan kita yang nyuruh minta maaf, tapi kesadaran dia, restitusi dia, kesadaran dalam diri dia, oh bahwa tindakan yang saya lakukan ini salah dan saya harus melakukan ini ke depannya gitu. Terus yang ketiga, restitusi. Nah, untuk keyakinan kelas, Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas belum? Baik wali kelas atau guru mapel dengan murid, wali kelas dengan anak-anaknya. Sudah ada? Bu Lili udah pernah bikin keyakinan kelas? Bu Devi? Iya, tapi kalau aku belajar hanya makanan saja. Jadi keyakinan atau kesepakatan. Kalau ini kita keyakinan, membuat anak itu yakin bahwa saya akan melakukan ini di kelas, kayak gitu. Dan itu bukan hanya 1-2 anak, tapi 36 anak itu menuliskan keyakinan dia bisa ngapain di kelas, dia mau apa di kelas. Ditempel di karton misalnya, atau ditulis aja di whiteboard, kemudian nanti tanda tangan dia. Masing-masing tanda tangan. Dari banyaknya 36 itu kan macam-macam nih. Kita akan kesimpulan yang sama mana nih? Yang sama mana kita jadikan satu gitu.
Contohnya kayak ini dulu, ini tak kok nggak ada ini ya? Bisa dikeluarin dulu ya, Bu Pik? Masih. Nah, ini yang tahun lalu sih, kelas 9-an, mereka bikin keyakinan kelas, terus mereka tanda tangan. Nanti setelah itu ditarik kesimpulan mana aja yang sama, kemudian jadi ada dari 36 pernyataan itu kita jadikan 5 yang mencakup semuanya. Itu masing-masing anak ya, masing-masing anak mas. Nih. Nah, ini yang udah dibuat di kelas saya. Jadi sebelum muncul ini, sebelum ada ini, itu kita membuat seperti yang tadi. Jadi anak di oh, bukan keyakinan itu keyakinan dalam ya sama sih sebenarnya, keyakinan, kesepakatan gitu. Jadi kalau keyakinan kan si anak itu benar-benar yakin nih dia mau ngapain di kelas. Oh saya yakin, saya datang tepat waktu. Itu keyakinan dia. Gitu. Kemudian memakai seragam sekolah sesuai dengan ketentuan. Yakin dia bisa tanpa harus melanggar. Saya yakin setiap hari saya bisa memakai seragam sekolah sesuai ketentuan. Kemudian saya yakin saya bisa bekerja sama menjaga kebersihan kelas gitu. Bukan hanya kewajiban piket kelas saja, tapi menyadarkan bahwa kebersihan kelas ini kita loh semua yang bertanggung jawab, bukan hanya piket gitu. Lalu menjaga ketertiban kelas dengan membatasi penggunaan handphone dan mendengar guru ketika menyampaikan materi pelajaran. Saling menghargai, peduli, dan membantu sama. Jadi sebelum ini ditempel, kita langkahnya yang tadi Bu Delvi membuat mana sih tadi? Iya, sticky note atau langsung di papan terus juga nggak apa-apa sih Bu. Nah ini, gitu. Jadi budaya positif didukung dengan lingkungan yang positif, keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu sudah otomatis sudah menjadi peraturan di kelas itu yang harus mereka patuhi, yang harus mereka taati. Gitu. Beda ya dengan kesepakatan? Sama nggak Bu ya? Gimana nggak ada? Bu Iri sama nggak sih? Beda sih. Beda ya. Ada perbedaannya ya. Kalau keyakinan itu kan dari diri si anak sendiri kan, Ada nilai-nilainya. Ya, ada nilai-nilai apa nih? Nilai-nilai. Ya, bukti keyakinan sama kesepakatan sama atau beda? Beda. Beda ya. Kalau kesepakatan Bagusan keyakinan sama. lebih keyakinan ya, karena dia meyakinkan diri dia sendiri, menguatkan diri dia sendiri ya. Kalau kesepakatan Berarti kalau keyakinan dong, kalau kesepakatan musyawarah. musyawarah. Kalau keyakinan siapa? Ini ke diri sendiri. Kalau berarti perlu nggak dibuat konsekuensinya? Konsekuensinya perlu sih. Kalau kesepakatan kayaknya otomatis ada konsekuensi ya. Keyakinan. Kesepakatan. Iya, kesepakatan ada konsekuensi. Kalau keyakinan kan Muncul dari diri sendiri. muncul dari dalam diri dia sendiri. Makanya nggak perlu ada Konsekuensi. Gitu beda. Nilai ini juga beda. Nilai-nilai mandiri, tanggung jawab Nilai-nilai. itu Tidak keyakinan. ada restitusinya juga gitu ya. Kalau restitusi itu untuk yang melakukan pelanggaran dari keyakinan itu, ayo ibu bisa restitusi si anak itu. Kayak tadi apa sih yang sudah jadi menyadarkan diri dia gitu. Jangan langsung kamu udah melanggar kesepakatan kelas, enggak, jangan gitu. Jadi yang tadi Bisa gini kali ya. ya Anak itu
saya percaya saya bisa ini gitu. Dia lagi Itu setelah dia melanggar kesepakatan kali ya, kita Iya. ingatkan kembali dia bahwa kamu punya keyakinan yang bisa kamu lakukan. iya. Jadi memang sebenarnya sejalan ya. Bisa berubah. Nah, gitu ya. Iya, saya yakin saya bisa mengontrol penggunaan HP di kelas gitu. Ya. Tapi kan berarti itu nggak pasti dong ya. Sadar Yakin. diri. Iya, sadar diri. Nilainya beda kan Bu Dinda ya? Iya. Kalau bentuk kesepakatan kelas itu bentuknya tuh kayak misalnya setiap peserta didik wajib gitu, wajib menjaga kebersihan kelas itu kesepakatan. Tapi kalau bentuk outputnya di kelas, kalau keyakinan kelas itu bentuknya misalnya mandiri, terus bawahnya ada kalimat kami meyakini bahwa setiap murid harus saling menyayangi, itu baru keyakinan kelas. Jadi kesepakatan dan keyakinan kelas itu mirip, cuma kalau keyakinan kelas itu lebih ke nilainya dulu yang diutamakan dan ada redaksi kami meyakini. Iya, nilai kemandirian gitu ya. Ya, per nilai. Sama ya. Mirip, iya benar. Mirip-mirip sih. Tapi memang lebih ininya ke keyakinan ya, Bu ya. Membuat tidak ini. Karena kan tidak ada paksaan ya. Iya, karena itu tidak ada paksaan. Harapan Bu. Ya, tadi mana Dan harapannya nilainya sih? positif semua pernyataannya. Ya, tidak ada kalimat yang negatif gitu. Misalnya tidak membuang sampah di kelas, itu kan ada negatifnya, tidak. Nah, kita ubah tuh, jangan pakai kata tidak gitu. Menjaga kebersihan kelas gitu. Ya, itu tanggung jawab nilainya. Kalau tentang musik berarti apa nilai yang mau kita angkat untuk keyakinan kelas supaya kelas yang bersih? Misal. Tanggung jawab. Itu nilai dari tanggung jawab kan, keyakinan tanggung jawab. Kemudian apa diturunkan nih dari tanggung jawab itu? Apa sih yang harus diyakini dari nilai tanggung jawab itu? Oh, saya harus menjaga kebersihan dan ketertiban kelas gitu. Berarti ini ya, tadi berawal dari budaya positif, lingkungan positif, Iya. terus keyakinan positif, jadilah Aturan kelas gitu yang harus ditaati oleh kelas itu. Gitu. Iya pintar. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Ya Bu, insya ya. Kemudian tadi kebutuhan dasar manusia. Nah, pada dasarnya manusia itu membutuhkan 5 kebutuhan ini. Yang 1, bertahan hidup. Yang kedua, kesenangan. 3, kasih sayang dan rasa terima. 4, penguasaan. Dan 5, kebebasan. Jadi kalau ada siswa yang misalnya ngambil makanan dulu gitu ya, temannya tuh nggak kenyang gitu. Nah itu harus berarti kebutuhan dasar itu apa? Bertahan hidup. Ya mungkin dia nggak dibekali makanan sama orang tuanya, jadi dia minta makanan temennya, minta sini, minta mana, dia kenyang, temennya kelaparan. Jadi dia butuh kebutuhan bertahan hidup dia tuh kurang mungkin ya. Ada yang suka ngumpet-ngumpetin barang, wah itu dia kesenangan. Ada juga yang butuhnya, saya butuh dihargai, saya butuh rasa diterima. Mungkin ini bisa kita lihat dari anak yang minder kali ya, kayak gitu ya. Minder, kenapa nih kok anak ini diem aja, minder terus ya. Kita gali itu, apalagi sebagai wali kelas kita gali, kita tanya kenapa, nah kok di kelas kamu diem aja, gini. Mungkin dia nanti lama-lama dia akan bercerita. Lo di rumah saya sepi Bu, saya sendirian, berarti kurang kasih sayangnya orang tuanya gitu. Ya. Lanjut ke 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru yang memposisikan dirinya sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Yang paling tinggi itu adalah kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Kalau kita bergeser ke teman dan pemantau, ke teman aja, ini udah yang paling baik, udah yang baik ya, sudah yang paling baik. Jangan kita sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah. Siapa di sini yang masih menggunakan 2 ini? Mungkin saya juga pernah yang masih gitu kan, pernah masih kadang suka nggak sadar gitu yang namanya manusia ya Bu. Gitu. Kalau kayak gini, kalau yang menghukum sampai dia menghardik atau menunjuk, kamu tuh nggak boleh kayak gini tuh, kamu tuh sudah sampai nunjuk itu kan, gimana ya? Nggak sopan gitu juga kan, walaupun guru ke muridnya tuh nggak pantas gitu nunjuk kayak gini. Gitu. Kemudian
Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Jadi ada ngancam, ya. Kalau kamu nggak nyelesain tugas kamu, lihat aja besok saya kasih nilainya 5. Ya. Saya nggak akan naikin kamu ke kelas 9, misalnya. Itu kan ngancam. Ya. Kemudian, nah, kalau gurunya berbuat seperti ini, maka hasilnya begini, ya. Dia akan memberontak, menyalahkan orang lain, akan berbohong. Kaitannya dengan dunia murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi kita nggak dianggap, Bu. Mau ngomel-ngomel mau sampai berbusa, kita nggak akan dianggap sama dia. Nggak akan masuk omongan kita tuh, cuma kayak lewat aja gitu, ya. Atau mungkin nggak masuk, mental lagi. Baru jalan ke sini udah mental lagi gitu. Murid bisa berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia udah tahu sifat kita, udah tahu karakter kita. Biarin aja, Bu Linda mau ngomel, ntar juga baik sendiri. Biarin aja, tapi dia marah-marah nih, dia marah nih. Jadi udah bisa nebak tuh anak itu. Gitu. Dampaknya, ya dia ulangi lagi kesalahannya. Kalau kita beri hukuman gitu, kalau kita memposisikan diri kita sebagai penghukum. Sekarang kedua, posisi kita membuat rasa bersalah. Ceramah dulu nih. Setelah ceramah, terus bilang, kamu tuh seharusnya nggak gini, ibu kecewa loh sama kamu. Dengan anak mendengar, ibu kecewa loh sama kamu, dia udah, wah salah nih gue nih. Udah punya perasaan seperti itu. Terus gue juga bilang, harusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali gitu. Kok kamu gak kasihan sih sama ibu? Ibu capek loh gitu. Ibu capek loh ngajar di kelas ini, kok kamu gak kasihan sih sama ibu? Nah, ini membuat si anak merasa bersalah. Hasilnya apa? Sama, bohong, menyangkal, ya. Kaitannya dengan dunia, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Artinya apa ya? Dia hanya Billy ya? Pasti kira Billy. Kenapa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kalau tadi di sini kan di luar dunia berkualitas, ini di dalam dunia berkualitas. Terus? Iya, masih lebih baik sih daripada dihukum seperti ini gitu. Jadi dia masih mandang guru lah, wah ya, dia masih perhatian nih sama saya gitu. Jadi dia merasa bahwa guru ini nih masih bisa ditolerir nih, dia nggak marah-marahin saya gitu. Kalau di sini kan dia udah yang masa bodoh, siapa bu? Udah nggak usah dengerin, nanggap aja angin lalu gitu. Akibatnya kan ngulangin lagi kesalahan gitu. Kemudian kalau yang membuat merasa bersalah, murid akan bilang, ya bu, maafkan saya gitu. Tapi dia jadi merasa rendah diri, jadi nggak pede gitu ya. Nah, kalau kontrol kita sebagai teman, yang pertama membuat alasan-alasan untuk muridnya. Jadi kita kayak berteman aja gitu ya. Ayo lakukan demi saya katanya ya kayak teman aja. Kok kamu nggak mau sih berbuat melakukannya demi saya gitu. Masa kamu nggak mau? Ingat nggak ibu pernah bantu kamu bla bla bla. Kemudian, nah hasilnya dia akan jadi ketergantungan. Muridnya akan jadi ketergantungan pada kita karena murid merasa kehilangan teman gitu. Kehilangan teman. Kemudian murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting. Nah, Bapak Ibu kalau menjadi teman sebagai posisi teman, Bapak Ibu dianggap penting sama murid itu. Ya. Sudah naik tingkatannya lagi nih, ya. Dari dianggap ada, ya, dari dianggap ada sampai merasa kehilangan. Kalau ibu itu nggak masuk, kehilangan temen nih, kayak kehilangan sosok teman gitu ya. Aduh. Kemudian saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata begitu. Nah ini jadi tidak mandiri sih anak ini kalau posisi teman. Tapi ini masih baik daripada posisi yang dua ini. Kemudian sebagai pemantau itu menghitung dan mengukur. Jadi pantauan itu diingatkan kembali. Apa peraturannya di kelas? Kemudian menyesuaikan diri. Murid meletakkan guru sebagai peraturan dan hukum
di dunia yang berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya, itu dampak pada murid, ya. Nah, kalau manajer ini berusaha menghargai diri sendiri. Nah, tadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kok hari ini kamu pakai sepatu warna biru? Memang sepatu yang hitamnya ada berapa? Kemana? Oh, cuma ada satu, Bu, dicuci gitu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Nah, apa ketika kamu melanggar peraturan itu, apa yang bisa kamu yang kamu lakukan untuk memperbaiki hal ini? Saya, Bu, saya tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Menguatkan. Nah, dari hasilnya kalau yang tadi ini memberontak, sedangkan kalau kita sebagai manajer, kita menguatkan murid kita, gitu. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Jadi dia sudah bisa memanage, tahu potensi diri dia, kemudian dia tahu harus melakukan apa ketika dia berbuat salah. Jadi bukan kita yang mendikte, diri dia sendiri yang akan melakukan itu. Kemudian dampaknya pada murid, mereka bisa menyesuaikan diri bagaimana cara memperbaikinya. Jadi bukan didikte sama kita ya, kamu harus begini ya besok ya, kamu harus begitu ya. Nah, ini dia peraturan pemantau, konsekuensi atau hadiah, nilai-nilai manajer memperbaikinya. Nah, kalau sebagai pemantau, kalau kamu tidak bla bla bla, saya akan diberi konsekuensi untuk membuat rasa tidak nyaman si murid ini. Sedangkan kalau nilai-nilai manajer, apa yang kamu yakini? Bagaimana memperbaiki masalah ini? Ini memperbaiki apa yang dia butuhkan. Terakhir segitiga restitusi tadi. Nah, ini contoh kemarin saya buat segitiga restitusi. Nah, ya.
Udah nyala. Nyala di sini. Di situ. Iya. Suaranya? Iya. Nyalain sih. Itu yang bunyi ketengan. Bener yang kita tadi. Kayak udah mati sih. Kan dia pakai bluetooth. Yang pakai bluetooth itu mic-nya. Cek. Udah keluar. Kayak itu aja tuh. Udah dong. Ini buat skenario. Jadi bukan kasus sebenarnya, karena kan di LMS diminta buatlah 2 skenario itu kan. Jadi saya pikir sudah skenario aja lah. Ini mikro nih. Kalau bisa. Cek. Tiap hari.
tidak merasa diinterogasi, jadi saya bisa menjawab dengan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sama ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, rasa saya sebagai diskusi dan muda, saya merasa tenang karena selesai berdiskusi dengan muda, saya merasa terbuka dan saya tidak merasa dipojokkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, setelah tadi praktik segitiga diskusi yang saya lakukan, ada dua murid saya yang memiliki kasus berbeda. Semoga video ini dapat menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu dan semoga Bapak Ibu dapat menerapkan segitiga diskusi dalam menangani masalah-masalah yang ada di lingkungan sekolah. Baik, saya akhiri. Terima kasih. Salam guru bergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu guru. Baik, Bapak Ibu guru yang telah hadir, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mungkin sekian ya penjelasan saya dari saya tentang budaya positif ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan, insya Allah nanti bisa kita terapkan sama-sama ya Bapak Ibu guru dengan anak-anak didik kita di kelas gitu. Kita berusaha sebagai manajer kepada untuk murid-murid kita, paling tidak teman dulu lah kalau belum sebagai manajer gitu. Jadi untuk sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah itu hilangkan ya Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.